Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Yuliati dengan nomor induk mahasiswa 2308498495155. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 16 Makassar, kelas 11 dengan materi mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Ya, ini hari kita masuk mata pelajaran PPKN. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelasnya. Ke depan, Nak. Ya. Ketua kelas silakan pimpin ke depan, Nak. Kita memulai pembelajaran PKN ini. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, ini hari Ibu akan absen kalian satu persatu ya. Dengarkan namanya dan yang disebut namanya minta tolong diangkat jarinya. Andi Anissa Sandi. Oke, makasih ya. Andi Irdayanti, Andi Muhammad Sabi, Andi Nova, Abdul Ghani, Agesta, Arisa, Alfia, Ilga, Mafira, Muhammad Raihan, Muhammad Haria, Mutia Jurana, Mutia Sulfikra, Naila Salsabila, Nur Pratiwi, Nur Fadila, Nur Faisa, Reva Duyananda, Resti, Sri Nur Malitasari. Iya, ini hari kalian alhamdulillah hadir semuanya. Sebelum kita masuk materi, kita menyanyi bersama ya. Lagu nasional kita diminta kalian menyanyi secara bersama-sama. Minta berdiri dulu. Ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, riban saku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakannya duduk, kembali duduk. Setelah kalian menyanyikan lagu nasional, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran Ibu pada siang hari ini. 1. Menyebut bentuk-bentuk ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Menjelaskan ancaman terhadap negara, upaya menyelesaikan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Itulah tadi tujuan pembelajaran Ibu. Ada 2 ya, Ibu sudah sebutkan. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi Ibu pada siang hari ini, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, kita akan menyaksikan secara bersama-sama video terjadinya suatu ancaman ya di bidang ideologi, pertahanan, ekonomi. Silakan menyaksikan dulu. Menyaksikan ya secara seksama. Tembak. Kami sudah tembak 2 mobil bersama. Banyak ini yang mati tapi kami tidak tahu kenapa pasukan itu. Inilah ini memasang tim intelijen akan membangun kios kami memotong kami di wilayah Pegunungan Bintang, maka kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka. Itulah tadi salah satu penembakan yang terjadi di Papua. KKB itu komunitas kriminal bersenjata
yang mereka ingin merdeka keluar dari negara kita, Republik Indonesia. Itulah salah satu bentuk ancaman dalam negeri. Itu bentuk ancaman ideologi keamanan, ya. Kita sudah menyaksikan secara bersama-sama. Selanjutnya Ibu akan menampilkan slide Ibu ya, PowerPoint Ibu tentang materi kita tentang ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, what? Udah, oke. Ini salah satu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Aku cinta Indonesia. Kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan sebagai warga negara Indonesia. Kalimat tersebut bukan hanya untuk digaungkan, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu mencari-cari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi Indonesia. Karena mencintai dan menjunjung tinggi negara itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila dalam diri kita kecintaan kepada negara semakin hari semakin besar. Karena itu semua merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang amat besar, ya. Selanjutnya, ya, Ibu minta salah satu dari kalian, Aritsa, tolong definisikan kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong bacakan dulu, Nak. Kacamata, the next ya. Nur Pratiwi, bisa bacakan dulu, Nak. Ya, silakan. Ya. Definisi kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia refers to the constitutional and legal status of Indonesia as unitary state. It encompasses the principles of unity, sovereignty, and the state's territorial integrity as established by the Indonesian Constitution. Prinsip kedaulatan. Pahami konsep kedaulatan yang melandasi kedudukan negara kesatuan Indonesia. Konsistensi hukum. Pentingnya menjaga konsistensi hukum untuk memperkuat kedudukan negara. Peran konstitusi. Bagaimana konstitusi menjadi landasan bagi kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, tadi pembacaan dari Nur ya, telah membaca tentang definisi kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas ya. Adapun identitas ancaman terhadap kesatuan dan integritas Indonesia, 1. Konflik sosial, 2. Ada gerakan separatis ya, 3. Ada ketegangan daerah. Selanjutnya ada tantangan politik dan dampak terhadap negara. 1. Perubahan kebijakan, ada penjelasannya, respon terhadap perubahan kebijakan politik dalam negeri. 2. Ketegangan partai, itu dampak dari ketegangan politik antar politik di Indonesia. 3. Pemilihan umum, pengaruh pemilihan umum terhadap kestabilan politik di Indonesia. Selanjutnya ada ancaman ekonomi dan implikasinya bagi negara. Tuh. Ada ketimpangan ekonomi, ketidaksetaraan distribusi kekayaan dan sumber daya ekonomi. Terus krisis keuangan. Adapun krisis keuangan, dampak dari ketidakstabilan dan kerugian di pasar keuangan. Devaluasi mata uang akibat dari pelemahan nilai tukar mata uang negara. Selanjutnya ada faktor sosial dan budaya mempengaruhi kesatuan Indonesia. Ya. Perbedaan budaya, agama, sosial dapat menjadi pemicu konflik dan kurangnya persatuan. Penting untuk memahami dinamika ini guna memperkuat kesatuan bangsa, keanekaragaman budaya, konflik agama, dan persatuan sosial.
Ancaman keamanan dan konsekuensinya ada 20 kaya korban terorisme, 40% konflik bersenjata. 20 itu jumlah korban terorisme di Indonesia sejak 2 dekade terakhir. 40% andil persentase konflik bersenjata terhadap stabilan nasional. Strategi dan tindakan untuk melindungi kedudukan Republik Indonesia, salah satunya yaitu penyusunan strategi, pembentukan kebijakan dan strategi nasional yang efektif. 2, kolaborasi internasional, itu ada kerjasama diplomasi dan keamanan dan negara lain. 3, ada implementasi dan evaluasi, pelaksanaan strategi serta evaluasi dan perbaikan secara berkala. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Mengatasi masuknya bentuk-bentuk ancaman ke dalam negara Indonesia. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Cara mengatasinya ya. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Nur Pratiwi. Di bidang ideologi dan politik dapat dilakukan cara penguatan ideologi Pancasila. Itu gunanya kita harus menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan, tetap memegang teguh ideologi Pancasila yang sebagai semboyan negara kita. Baiklah anak-anak, kita sudah menyaksikan tadi video ya, video tentang terjadinya ancaman di dalam negeri. Kita sudah menyaksikan juga PPT materinya Ibu. Saat ini kita akan mengerjakan LKPD ya, lembar kerja peserta didik masing-masing kelompok mengerjakan ya. Ibu akan bagi masing-masing kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Ibu akan jelaskan dulu ya sistematikanya cara pengisian daripada LKPD. Dengarkan ya kelompoknya, dengarkan dulu kelompok masing-masing kelompok ya. Ini kalian akan mencari permasalahan masing-masing, beda-beda kelompok permasalahannya. Kalian cari bentuk-bentuk terjadinya suatu ancaman di bidang ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Kalian cari bentuk strateginya. Terus kalian cari bagaimana solusinya. Dengan satu lagi, jangan lupa tulis anggota kelompoknya di dalam, ya. Ada pertanyaan? Mana? Anak-anak? Kelompok apa nih? Kelompok 4. Tentang apa? Masalahnya apa? Ekonomi. Nah, ekonomi itu literaturnya, bahan materinya kalian cari dalam buku cetaknya ya. Jangan lupa. Cari sesuai. Terus jangan lupa strateginya dan solusinya ya. Karena nanti kalian tulis, setelah itu kalian jangan lupa tulis anggota kelompoknya masing-masing ya. Setelah itu kita akan naik presentasi masing-masing. Iya. Naik cuma satu nanti. Ya, Ibu panggil ya siapa yang naik presentasi. Oke. Kalau ada masalah tanya sama Ibu. Kalau bisa cari. Bagaimana? Kelompok berapa nih? Kelompok 3 Bu. Kelompok 3 ya. Tentang sosial apa? Ancamannya apa? Sosial budaya. Sosial budaya. Ada kesulitan? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Jangan lupa ya di dalam kalau mengalami kesulitan kalian bertanya sama Ibu. Lalu kalau cari dalam bukunya ya, literatur buku PKN-nya. Terus kalau tidak mendapatkan jawaban di buku literatur PKN, boleh kalian browsing di internet ya, cari jawaban. Jangan lupa tulis namanya juga, tulis nama kelasnya, tulis nama kelompoknya di sini, ya. Itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau selesai itu kita akan presentasi ya di atas masing-masing. Iya. Bagaimana Nana mengalami kesulitan dalam mengisi lembar kerjanya, lembar LKPD-nya? Kelompok berapa ini Nak? Coba boleh Ibu baca dulu? Ini tentang politik ya, ancaman dari luar negeri, politik negara lain.
Iya, seperti ini. Terus kalian jabarkan di dalam sini ya strateginya dan tingkat keberhasilannya. Kalian kalau mengalami kesulitan boleh bertanya sama ibu dan kalian akan melengkapi isi jawaban di dalam buku cetaknya dan juga boleh browsing di internet. Kalau mengalami kendala ya, terus ibu jangan lupa tulis anggota kelompoknya. Jangan lupa juga nama-nama kelompoknya, siapa ketua kelompoknya dan siapa jadi moderator ya. Seperti itu. Nanti kalau baiklah, kalian sudah mengisi lembar kerja siswa ya, masing-masing kelompok. Ibu akan menentukan siapa yang akan presentasi di depan kelas. Ibu akan menunjuk siapa. Ibu silakan kelompok 1 ya untuk membacakan presentasinya di atas. Silakan. Siapa ketua kelompok dan moderatornya? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Eka dipersilakan. Ancaman bermuatan ideologi. Ancaman bermuatan ideologi bisa datang dari dalam maupun luar negeri. Contohnya, munculnya pemahaman radikalisme, komunisme yang tanpa kita sadari masih ada, adu domba dari pihak asing, dan masuknya paham radikalisme di Indonesia seperti ISIS. Strategi untuk menangani ancaman tersebut yaitu melakukan pendidikan atau sosialisasi pada masyarakat terhadap bahaya yang akan terjadi jika paham tersebut dapat terlaksana di Indonesia. Tingkat keberhasilannya, seluruh warga negara Indonesia akan semakin kukuh dan menguatkan ideologi Pancasila serta mewaspadai adanya ideologi yang menyimpang seperti paham radikalisme dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 ya untuk naik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan tentukan ketua kelompok ya sama moderatornya. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan Mutia Zulfikri Ashifah. Di zaman sekarang, globalisasi ekonomi berkembang sangat pesat, namun perlu disadari bahwa terdapat ancaman negatif bermuatan ekonomi dalam globalisasi ekonomi tersebut, di mana diantaranya yang pertama, barang produksi Indonesia akan kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri akibat adanya perdagangan bebas. Yang kedua, perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing karena mudahnya perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial akibat dari persaingan bebas. Adapun bentuk strategi yang harus dilakukan, yang pertama, mengembangkan dan memperkuat produk domestik bagi pasar dalam negeri. Yang kedua, membangun perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, membatasi masuknya produk asing dalam Indonesia. Adapun tingkat keberhasilannya, yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan mengolah bahan baku yang dihasilkan negara sendiri. Yang kedua, membatasi kekuasaan perusahaan asing dalam hal penanaman modal di Indonesia. Dan yang terakhir, tidak adanya produk ilegal yang masuk atau keluar dari Indonesia. Adapun kesimpulan dari diskusi kami yaitu dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui mengenai ancaman di bidang ekonomi berupa beberapa hal-hal yang bisa saja dapat menimbulkan ketidakstabilan perekonomian di Indonesia, sehingga kita harus membuat bentuk strategi dan solusi untuk mengatasi ancaman tersebut. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kalian. Yang tahu menjawab silakan angkat tangannya, ya. Pertanyaan Ibu, ada 3 model ancaman di bidang ideologi, antara lain siapa yang bisa? Ada 3 model ancaman. Yang pertama itu komunisme, liberalisme, dan kapitalisme. Kasih Bu. Ya, kembali ke soal 2 ya, dengarkan baik-baik. Pada tahun berapa ideologi Pancasila berulang kali ingin digantikan dengan paham komunisme? Siapa yang tahu? Ya, Rehan, silakan.
Ada 4, Bu. Yang pertama pada tahun 1926, yang kedua 1946, yang ketiga 1948, dan yang terakhir pada tahun 1965. Ya, kita kembali ke soal ketiga ya. Dengarkan baik-baik. Yang bisa menjawab silakan angkat jarinya. Dengarkan ya soalnya. Ada 5 bentuk ancaman yang harus diwaspadai. Sebutkan diantaranya. Ya, silakan Reva. Ada 5, Bu, yaitu 1 ancaman di bidang ideologi, 2 ancaman di bidang politik, 3 ancaman di bidang ekonomi, 4 ancaman di bidang sosial budaya, dan 5 ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, soal keempat, Ibu dengarkan baik-baik. Berikan contoh ancaman di bidang ekonomi yang kamu ketahui. Silakan. Yang bisa jawab. Silakan Mafira. Saya, Bu. Jadi contohnya itu masuknya produk luar negeri ke dalam negeri kita yang akan membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia, yang dimana masyarakat lebih suka produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri kita sendiri. Yeah. Ya, baiklah. Kita sudah menyimak tadi refleksi pertanyaan. Ibu ingin menyuruh dari kalian, ada yang bisa buat kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan Amirah, bacakan ya kesimpulan. Oke, baik Ibu. Untuk kesimpulan yang bisa saya ketahui yaitu yang pertama, betapa pentingnya kerjasama antara pemerintah dan warga negara dalam menjaga negara agar terhindar dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan di bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian, ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman non-militer pun tidak kalah bahayanya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan non-militer untuk mengatasi ancaman militer. Strategi pertahanan non-militer merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum. Itu, Ibu. Pertemuan kita minggu depan ya, judulnya itu kita berada dalam strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Itu tema kita minggu depan ya. Sebagai penutup, Ibu, mata pelajaran kita sudah selesai, kita tutup ya dengan doa. Ibu tunjuk, silakan Eka Puspita untuk menutup ya pelajaran kita pada siang hari ini. Silakan Eka. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya juga kita berdoa. Amin. Silakan duduk ya. Silakan duduk ya. Makasih atas bantuannya Eka ya. Selanjutnya temannya Mafira.